Spesial pagi hari ini, di mana kita sedang sehidangan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita mau membawa hati kita kepada anak domba Allah yang telah mati dan menebus buat saudara dan saya. Bagi Allah yang mulia. Di kerajaan surga, mari kita kepada Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Mari datang kepadanya, hadapan kakinya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkaulah yang disembah.
kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, bagi Allah yang Mulia dan bertata di kerajaan surga. Mari datang Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkaulah yang disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya.
Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, pagi hari ini di hari Sabat yang kudus, dalam ibadah raya disertai perjamuan kudus, seberapa umat ketebusan-Mu, kami datang merendahkan diri menghampiri hadirat Tuhan. Seraya menaikkan puji syukur dan terima kasih buat kemurahan Tuhan yang sudah berlaku atas kami, sehingga memungkinkan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami telah menikmati kebaikan, kemurahan, pemeliharaan, penyertaan, bahkan penjagaan Tuhan atas nyawa hidup kami. Saat ini kami ingin menyenangkan, menyukakan hati Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur terima kasih buat segala kebaikan Tuhan kepada kami. Tetapi sebelumnya mari sucikan dosa kami. Tuhan ampuni kelemahan kekurangan kami. Kau urapi setiap kami yang melayani Tuhan dengan kuasa Tuhan. Kau sembunyikan di belakang salib-Mu. Kau bungkus kami dengan darah-Mu. Kami serahkan seluruh ruangan gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan sterilkan dari pengaruh virus corona. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Bersih semuanya. Oleh kuasa-Mu Kau hancurkan, sehingga benar-benar ruangan ini steril. Tidak ada yang patut kami takutkan, tidak ada bahaya mengancam kami, karena kami memiliki Allah sebagai perlindungan kami. Darah-Mu memproteksi hidup kami. Aku pimpin ibadah ini dari awal sampai selesai dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih setianya tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap setia. Amin. Maka pagi hari ini kita akan bersorak-sorai. Kasih Allah tak berkesudahan. Mari kita gunakan tangan kita, bertepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Oh.
setiap hari, rahmat-Nya Tuhan. Oh, seumur hidupku ditaklukkan dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bahagia Sang Raja, nyanyi bahagia Sang Raja. Oh, dengan sukacita bukan dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bahagia Sang Raja, nyanyi bahagia Sang Raja. Haleluya, musik memuji Tuhan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita drummer memuji Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Pas, oh, ditaklukkan benar dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, selamanya. Haleluya. Seumur hidup kita akan memuji Tuhan, karena tiada terukur kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Oh. Oh, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi menatasi langit.
jiwaku memuji glory haleluya. Sang memuji Engkau Yesus atas perbuatanmu, besar anugerahmu, akan hatiku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjangkan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya harapanku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya mengalami kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sehingga mulut kita pagi hari akan berkata, sebab Tuhan kau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Haleluya.
hadir, Allah bertahta, Allah bersemayam, Allah berhadirat di atas setiap pujian kami umat ketebusat Tuhan. Tiba saja Bapa, kami siapkan hati kami untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Mari sucikan hati kami, lembutkan hati kami, supaya benih firman yang ditaburkan boleh masuk, tertanam, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah. Kau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Lengkapi dengan hikmat, marifat, bahkan roh pewahyuan dari Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan saudara, mula pertama saya mohon maaf. Saya harus sambil duduk saudara. Di mana hari Minggu yang lalu sekitar jam 3.45 pagi, di saat kami mau persiapan melayani, tahu-tahu kami terkena vertigo saudara ya, sehingga kami mengalami tumpah-tumpah berapa kali, sehingga kami tidak bisa pelayanan. Dan akhirnya jam 7 pagi kami undang dokter Retno untuk datang menyuntik kami, tetapi saat ini masih bergoyang saudara ya, jadi saya ada rasa khawatir kalau saya berdiri tidak kuat malah berbahaya, maka saya berjaga-jaga sambil berdoa saudara. Jaga-jaganya pakai kursi ini saudara ya, supaya tidak geblek ya, karena sudah hampir sembuh. Kita doakan saja supaya Tuhan lekas sembuhkan secara total. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya akan sampaikan tentang 3 hal yang harus kita perhatikan dalam kita saudara hidup di akhir zaman ini saudara ya. Di akhir zaman ini kita hidup di penghujung akhir zaman, berarti kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dengan tanda-tanda yang sudah nyata dan jelas, itu mengingatkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Caranya kita belajar dari akhir zaman adalah kita belajar dari tentang 5 darah yang bijaksana dan 5 darah yang bodoh, yang terdapat dalam Injil Matius pasal 25 saudara, ayat 1 sampai ayat 13. Untuk itu mari kita akan belajar tentang hal ini. Kita buka Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan baca ayat ganjil, sudah ayat genap, kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buri-buri mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mereka itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi Yesus jawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji Tuhan saudara, silakan saudara duduk kembali saudara. Saudara, perumpamaan 10 anak darah ini adalah berbicara keadaan gereja Tuhan di akhir zaman. Kita tahu dalam Alkitab kalau mengarah kepada jenis kelamin wanita, itu mengarah kepada gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya. Sedangkan Yesus adalah mempelai laki-laki surga. Kita ini sudah dipertunangkan oleh Tuhan saudara.
Coba kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Silakan bacakan ya. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal yang ke-11, demikianlah firman Tuhan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan Ayat atas 2, kita. Bu. Ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Ayatnya 2. 2 Korintus 11 ayat yang kedua, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Puji Tuhan saudara. Jadi kita ini sudah dipertunangkan dengan Tuhan Yesus. Saat ini kita sedang mempersiapkan diri menikah dalam pernikahan anak domba Allah yang tercatat dalam kitab Wahyu. Nah saudara, dikatakan 10 gadis itu adalah sama-sama ingin menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Tapi sayang dari 10 gadis itu ada terbagi 2, 5 bijaksana, 5 bodoh. Yang bijaksana itu dia membawa pelita yang menyala, lalu punya minyak persediaan atau reserve. Sedangkan yang bodoh tidak, saudara. Pada waktu saudaraku yang kekasih, tengah malam saudara, waktu saatnya ditunggu-tunggu tidak datang, pelita mereka sama-sama mulai mau padam. Lalu yang bijaksana nambahi minyaknya, sementara yang bodoh minta minyak. Oh tidak bisa, nanti takutnya tidak cukup, kamu sekarang mumpung belum datang, cepat saja kamu beli. Lalu dia sedang beli saudara, dia mulai saudara kebingungan. Di saat-saat akhir itu dia cari minyak, tetapi sebelum dia kembali ternyata mempelai itu sudah datang duluan. Lalu yang sudah siap dia langsung menyambut, masuk ke dalam pesta pernikahan, pintu ditutup. Sementara 5 yang bodoh dia datang, dia kecelek, loh pintu sudah ditutup, berarti mempelainya sudah datang. Dia ketuk-ketuk saudara, Tuhan, Tuhan bukakanlah aku pintu. Tapi dari dalam ada suara, sekali-kali aku tidak pernah mengenal engkau. Saudara, maka Tuhan berkata berjaga-jagalah, karena saat dan waktunya Tuhan datang itu tidak ada yang bisa menduganya saudara. Jadi dari perumpamaan 10 anak darah ini bicara tentang keadaan gereja Tuhan di akhir zaman. Dan ada 3 hal penting yang dapat disimpulkan dari perumpamaan yang baru kita baca itu, yaitu Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ada 3 hal. 3 hal itu apa saudara? Yang pertama minyak, yang kedua adalah pintu, lalu yang ketiga adalah kasih saudara. Nah itu yang akan kita bahas pertama saudara, yang kita bahas pagi hari ini. Ada saudaraku yang kasih 3 hal penting yang dapat disimpulkan dari pembacaan itu. Yang pertama adalah tentang minyak, yang kedua adalah tentang pintu, yang ketiga adalah tentang kasih. Sekarang kita melihat saudara, yang pertama adalah soal persiapan. Persiapan di mana kata kuncinya adalah tentang minyak. Tolong bacakan dalam Matius 24 saudara, ayat 42 sampai 44 saudara. Matius 24 ayat yang ke-22, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu bahwa waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji Tuhan saudara. Jadi yang membedakan gadis bijaksana dan gadis bodoh ini adalah persiapannya. Gadis yang bijaksana telah menyiapkan diri dengan baik, sedangkan yang bodoh tidak. Saudara, persiapan itu sangat penting saudara. Sebab kalau tidak persiapan akan cenderung tergesa-gesa saudara. Tergesa-gesa, dan hal itu akan membuat kesalahan yang fatal. Seperti wanita yang bodoh itu baru kebingungan, panik, tergesa-gesa. Coba kita lihat dalam Amsal 19 ayat 2, soal tergesa-gesa itu saudara. Amsal 19 ayat yang kedua, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saudara, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah saudara. Jadi yang membuat perbedaan 5 yang
bijaksana 5 gadis dengan 5 gadis yang bodoh adalah soal persiapan, di mana dia persiapan ada minyak cadangan. Kalau mempelai itu datangnya lama sementara minyak ini habis, maka saya tidak bisa nyongsong. Maka itu belum terjadi, tapi dia persiapkan jauh-jauh hari, yaitu minyak reserve itu saudara. Demikian juga dalam menghadapi akhir zaman, persiapan itu sangat penting saudara, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus itu datang. Sebab itu kita harus berjaga-jaga senantiasa. Seperti tadi ayat 42, kita harus berjaga-jaga saudara, karena kita tidak tahu saatnya kapan Yesus itu datang. Saudara, ada beberapa hal kenapa seseorang itu tidak siap saudara. Tidak siap. Yang pertama karena dia tidak percaya, atau saudara setengah percaya saudara. Coba kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Contoh orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu akan datang saudara. Dua Petrus 3 ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara, dia tidak percaya sebab sejak nenek moyang kata ini zaman akhir, kedatangan Tuhan sudah dekat, itu sudah diberitakan. Ini sudah sampai hampir 2000 tahun tidak datang-datang. Akhirnya dia menyimpulkan Yesus tidak akan datang saudara. Tapi yang jelas Yesus pasti datang kali yang kedua. Amin saudara. Soal kapannya kita tidak tahu. Yang penting kita persiapkan. Karena apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali itu tidak pernah diduga. Tidak ada orang menyangka. Bahkan dikatakan seperti seorang pencuri. Orang Jawa katakan ujuk-ujuk mak bedunduk, tahu-tahu datang saudara. Nah ini yang bahaya. Kalau kita tidak percaya, maka kita akan seenaknya di dalam mengisi hidup ini. Karena kita tidak percaya akan yang namanya kedatangan Tuhan atau hari kiamat. Saudara, yang kedua, kenapa orang tidak persiapan? Karena teledor atau lalai, menganggap ringan. Saudara, seringkali nanti aja lah. Belum saatnya saya penuh Roh Kudus. Belum saatnya saya mempersiapkan diri. Nanti saja, nanti. Lalai dan menganggap ringan. Dianggap kedatangan Tuhan itu sesuatu yang sepele. Padahal ini menentukan hidup dan mati. Itu menentukan surga dan neraka loh saudara. Ini tidak bisa untuk main-main. Dan ini pasti. Oleh sebab itu harus dikelola dengan baik, dipersiapkan dengan baik, dengan matang, dengan penuh keyakinan bahwa Yesus akan datang. Lalu yang ketiga, dia tidak siaga, tidak berjaga-jaga. Itulah yang membuat orang tidak saudara membuat persiapan. Tidak ada jaga-jaga saudara. Dia tidak saudara menganggap, semuanya menganggap ringan. Ya, orang kalau berjaga-jaga saudara, ya kalau rumah pintunya dicek semua, sudah terkunci belum, dan semua dilihat, saudara kompornya sudah dimatikan belum, itu orang yang berjaga-jaga. Tapi orang yang tidak siaga atau tidak berjaga-jaga, dia menyepelekan, tidak usah, tidak apa-apa. Jadi akhirnya pada waktu dia menyepelekan itu, Tuhan datang tiba-tiba, dia seperti orang gugup. Dia seperti orang kaget karena tidak siap. Seperti pada waktu 5 hari bodoh, waduh minyak saya habis, berarti saya tidak bisa nyongsong. Buat saya minta, tidak bisa. Nanti kalau kamu minta saya tidak cukup, dan kamu beli sendiri dulu, mungkin masih ada waktu. Dipikir waktunya masih banyak. Begitu dia mulai ada kerinduan nyari minyak, di situ Tuhan datang saudara. Puji Tuhan. Dalam perumpamaan ini 5 gadis bodoh itu tidak mempersiapkan minyak yang memadai saudara. Saudara, minyak dalam Alkitab itu selalu berbicara tentang pengurapan Roh Kudus saudara. Kita harus selalu minta urapan yang baru. Coba tolong bacakan Mazmur 92 ayat 11 saudara. Mazmur 92 ayat yang ke-11. Tetapi kutinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Minyaknya selalu baru saudara.
Saudara, penuh Roh Kudus itu adalah setiap hari. Kalau dibaptis roh itu sekali dalam hidup kita jadi Kristen. Tapi dipenuhkan Roh Kudus itu setiap hari. Minyaknya selalu baru, saudara. Nah, saudara, banyak orang Kristen yang sudah tidak lagi memperhatikan saudara soal urapan kuasa Roh Kudus itu dalam hidupnya. Dia hanya beranggap yang penting sudah Kristen aja, tidak perlu itu Roh Kudusan, diurapi, biasa saja, tidak usah terlalu, saudara, sungguh-sungguh. Saudara, tetapi untuk mendapatkan urapan itu ada harga yang harus dibayar, bukan dengan uang ataupun harta, tapi hati kita dan waktu kita, di mana ada hati yang penuh kerinduan, hati yang menyadari bahwa saya merasa kering, saya merasa suam, saya merasa sudah tidak diurapi lagi. Lalu kita boleh mencari kembali supaya diurapi Tuhan lagi. Saudara, ada waktu yang kita siapkan. Karena Roh Kudus diberikan pada orang yang rindu, yang haus dan lapar. Dia menyiapkan. Roh Kudus tidak akan dengan orang bilang ujuk-ujuk diberikan, tidak. Tapi Tuhan melihat apakah kita seorang yang rindu, haus dan lapar akan dipenuhkan dan diurapi dengan Roh Kudus, saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dengan kerinduan, maka otomatis saudara akan diurapi dengan minyak urapan, yaitu kuasa Roh Kudus yang baru dalam kehidupan kita. Coba kita lihat dalam Imamat 24, saudara. Imamat 24 ayat 1 sampai 2. Minyak itu kegunaannya untuk apa? Imamat ke-24 ayat 1 dan kedua. Minyak untuk lampu. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Supaya pelita, kalau itu lampu pelita tetap menyala, harus ada minyak, saudara. Saudara, seperti perempuan 5 gadis yang bodoh itu, pelitanya tidak menyala lagi karena kehabisan minyak. Padahal pelita yang menyala itu sangat berguna. Yang pertama untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Suatu saat saudara ada dalam keluarga mempunyai 10 dirham, tetapi yang satu hilangnya di rumah, saudara. Untuk mendapatkan yang hilang itu, maka si tuan rumah harus menyalakan pelitanya, sehingga dia bersihkan semua kotoran yang ada di rumahnya, di kamarnya. Baru ditemukanlah dirham itu yang hilang, lalu dia bersukacita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelita untuk mencari sesuatu yang sudah hilang harus menyala. Saudara, tanpa sadar kita kadangkala ada sesuatu yang sudah hilang dalam diri kita. Entah itu kehilangan cinta mula-mula, kehilangan urapan, kehilangan kuasa, kehilangan iman, kehilangan pengharapan. Untuk bisa mendapatkan kembali, syaratnya pelita itu harus dinyalakan, saudara. Lalu dibersihkan semua kotoran dosa-dosa yang membuat kita kehilangan semuanya itu. Akhirnya ditemukan kembali apa yang pernah hilang. Suatu saat ada mata kapak yang hilang, saudara. Ini tentang kuasa, lalu muncul kembali. Nah, saudara, kita lihat kegunaan pelita yang menyala itu, di mana pelita bisa menyala karena adanya minyak. Tolong bacakan Matius 5 ayat 15, saudara. Matius 5 ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Terus? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan, saudara. Saudara, di saat malam tiba, di mana pelita itu jadi gelap, itu karena pengaruh tempat tidur dan terpengaruh dengan gantang. Jadi jangan taruh pelita di bawah tempat tidur atau ditutup dengan gantang. Saudara, untuk apa minyak supaya pelita menyala? Untuk menghadapi kegelapan gantang dan kegelapan tempat tidur. Gantang itu ukuran beras, saudara. Beras itu bicara tentang kebutuhan ekonomi. Karena pandemi banyak orang, saudara, yang sudah kehilangan pelitanya menjadi padam. Sudah tidak bercahaya, sudah tidak bersemangat, tidak berantusias lagi.
karena masalah kesulitan ekonomi. Tetapi kalau pelita yang menyala saudara, sekalipun ekonominya itu mengalami kesulitan, tapi kita masih punya pengharapan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Selagi masih punya firman, saudara akan dipelihara oleh Tuhan di tengah-tengah kegelapannya gantang atau masalah ekonomi. Yang kedua, kegelapan tempat tidur. Tempat tidur itu berbicara dosa seksual atau dosa hawa nafsu, kenajisan, hak saudara, percabulan yang begitu kuat pengaruhnya. Kalau pelita kita tidak biarkan menyala, akan dibuat padam gara-gara dosa seks ini saudara. Jadi untuk menghadapi gelapnya gantang dan gelapnya tempat tidur, dibutuhkan pelita yang menyala pada posisi tempat yang tepat, di mana bisa menerangi seluruh keluarga. Saudara, hari-hari ini kejatuhan-kejatuhan karena dosa seks, persinahan, percabulan, perselingkuhan sudah begitu rupa. Kemarin saya melihat saudara di masa pandemi ini saudara, satu hari itu yang daftar untuk cerai itu 1057 pasang saudara. Itu tiap hari antri mau cerai saudara. Di mana kehidupan rumah tangga tercerai-berai hari-hari ini karena masalah gantang, akibatnya saudara berdampak kepada yaitu tempat tidur, rumah tangganya, hidup nikahnya. Padahal di dalam firman Tuhan saudara, hendaklah setiap orang itu saudara hormat terhadap tempat tidurnya, hormat terhadap pernikahannya saudara ya, supaya saudara yang dikasihi Tuhan jangan sampai kita saudara melakukan sebuah pengkhianatan di dalam rumah tangga. Saudara tolong bacakan Wahyu 6 ayat 6. Di akhir zaman semua harga akan naik saudara, tetapi Tuhan berjanji. Wahyu 6 ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jeleh sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, di akhir zaman secupak gandum sedinar. 1 dinar itu upah orang 1 hari. Hanya bisa cukup untuk beli beras. Karena gara-gara beras mahal pengen bisa untuk yang lain, dia beli yang untuk pengganti nasi yang kualitasnya rendah. Dia sudah tidak mengingat gizi lagi. Yang penting bisa dicake sehingga cukup bukan hanya untuk makan, tapi untuk yang lain. Tapi Tuhan berjanji, kalau saudara ada minyak dan anggur, saudara tidak akan dirusakkan. Artinya, saudara tidak kena dampaknya, tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu mari kita akan jaga supaya minyak itu tetap terpelihara, urapan Tuhan itu tetap terjadi. Saudara, suatu saat ada suami istri di Sunem yang sudah menikah sekian puluh tahun, tetapi dia tidak dikaruniai anak saudara. Tetapi dia kesukaannya menerima seorang hamba Tuhan, Elia saudara, habis pelayanan Elisa, lalu dia disuruh makan, kemudian setelah selesai pulang. Lama-kelamaan keluarga ini berpikir, saya tidak ingin hamba Tuhan ini hanya datang untuk makan, saya mau buatkan kamar. Coba kita lihat saudara, 2 Raja-Raja 4 saudara, ayat yang ke-10. Dua Raja-Raja 4 ayat yang ke-10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Sebuah kandil, ini sebuah pelita, saudara. Disiapkan untuk hamba Tuhan ini, saudara. Dan karena dia mempunyai hati yang selalu menyiapkan kebutuhannya, yaitu tidur dan meja untuk belajar, terus persiapan khotbah, bahkan ada pelita untuk meneranginya, maka saudara, orang yang senantiasa menyediakan pelita itu, dia mendapatkan mujizat dari Tuhan. Tolong ayat 14 sampai 17. Ayat 14. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia.
Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saudara, orang yang menyiapkan pelita tetap menyala. Dia mengalami keajaiban dalam menghadapi persoalan, saudara. Ada keajaiban di mana lahir sesuatu yang sudah tidak pernah ada sesuatu lahir, baik lahir sukacita, kelahiran damai, kelahiran ketenteraman, keberhasilan, kesuksesan, mulai lahir. Yang awalnya kita hidupnya mungkin seperti orang mandul yang tidak pernah ada sesuatu yang dilahirkan. Saudara, kita hidup dalam stagnasi, hidup di dalam monoton. Tapi orang yang betul-betul menghargai yang namanya urapan Roh Kudus, dia akan melewati persoalan yang dihadapi, bahkan dia akan mengalami keajaiban dalam hidupnya. Coba ayat 20 dan 21. Ayat yang ke-20, diangkatnyalah dia, bawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anaknya itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Ayat 35. Ayat yang ke-35. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniara pulanglah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Saudara, keajaibannya bukan saat di mana saat dia mandul diberi anak, tetapi anak yang lain itu kemudian waktu remaja meninggal. Lalu ibunya kata, inilah yang saya maksud, jangan kecewakan saya. Kalau pada ujungnya akhirnya meninggal, ngapain saya dikasih anak? Lalu saudara, anak itu dibangkitkan, saudara. Kenapa keajaiban itu terjadi? Karena wanita ini betul-betul menghargai abdi Allah sampai disiapkan pelita. Dan tentu saudara, ibu ini selalu persediaan minyak, sebab pelita dipakai semalaman habis, diisi lagi habis ini. Inilah satu bukti seorang yang menyediakan minyak, yaitu yang berbicara urapan Roh Kudus. Dia akan menghadapi sesuatu hal yang ajaib, sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dia sudah sekian lama tidak diberi anak, dikasih anak. Begitu anaknya meninggal, bangkit kembali. Itu hasil kalau kita betul-betul mau saudara memperhatikan urapan. Banyak kali kita sebagai anak Tuhan hanya cukup puas sebagai Kristen. Soal diurapi Tuhan atau tidak, kita tidak ada kepedulian. Sekali lagi, untuk mendapatkan minyak itu harus bayar harga, yaitu menyediakan hati dan waktu. Saudara, adakah hatimu kau siapkan dan waktu kau sediakan? Karena ada satu rasa haus dan lapar, kepengen dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Saya kasih tahu tadi, kepenuhan itu tiap hari. Baptisan hanya sekali, tapi kepenuhan itu tiap hari. Hendaklah kau penuh dengan Roh Kudus senantiasa. Saudara, yang terakhir untuk soal minyak, tolong Imamat 21 ayat 12, saudara. Imamat 21 ayat yang ke-12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Janganlah ia keluar dari tempat kudus. Saudara, dalam tabernakel itu ada 3 ruang. Pertama halaman, yang kedua tempat kudus atau ruang suci, yang ketiga ruang maha suci. Saudara, halaman itu adalah tempat, yaitu pengalaman kita dibenarkan oleh Tuhan. Dari orang tidak benar jadi benar oleh korban Yesus. Ruang suci itu dikuduskan oleh Tuhan.
yang ruang maha suci disempurnakan oleh Tuhan. Saudara, tempat kudus itu ada 3 benda, dan 3 benda itu berbicara 3 bentuk ibadah, yaitu meja roti pertunjukan, kaki dian, dan yang ketiga mezbah dupa. Ini bicara tentang ibadah PI, yaitu pekabaran Injil seperti hari Minggu. PA itu pendalaman Alkitab, kalau di Pelamongan itu hari Jumat. Lalu mezbah dupa itu pujian, penyembahan, dan doa. Saudara, 3 bentuk ini jangan saudara keluar, saudara tetap di situ, karena dikatakan bahwa karena minyak urapan Allah itu selalu akan tinggal di pada orang yang menghargai, menghormati, menjaga 3 ibadah ini sebagai sarana pertumbuhan rohani untuk kita mencapai mempelai wanita Tuhan yang sempurna, yang siap berjumpa dengan mempelai laki-laki. Seringkali kita merasa sekali sudah cukup. Saudara, dalam Ibrani pasal 11, pasal 10 ayat 25, menjelang kedatangan Tuhan kita, jangan saudara meninggalkan jam-jam ibadah saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Menjelang kedatangan Tuhan, kita lipatkan tuh saudara, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah dalam ibadah PI, PA, dan pujian, penyembahan, dan doa. Saudara, ini tujuan kita supaya minyak urapan Tuhan selalu tinggal dalam kehidupan kita. Jadi dalam perumpamaan 5 darah yang bodoh dan bijaksana, kita melihat tentang persiapannya. Persiapan betul yang dilakukan 5 darah yang bijaksana. Yang dipersiapkan adalah minyak. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Urapan itu harus dipersiapkan dengan membayar harga, menyediakan waktu dan hati kita yang selalu haus dan lapar ingin dipenuhkan terus dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, jangan biarkan kekeringan, kesuaman menetap dalam hati kita. Bahkan kita merasa enjoy dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, yang kering. Bahasa roh yang benar, dia bisa berpasang sudah tidak lagi berbulan-bulan, ya tidak apa-apa. Yang penting saya uangnya banyak, ya tabungan saya besar, sudah punya rumah, sudah mobil, semuanya sudah ada. Tapi tidak sadar dia ada yang hilang. Urapan, kepenuhan Roh Kudus. Dan itu hanya kita dapat dengan hati yang lapar dan haus. Menyediakan hati dan waktu karena kita rindu. Yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam saudara perumpamaan ini adalah kesempatan, saudara. Kata kuncinya adalah pintu. Kita lihat pada waktu 5 darah yang bodoh saudara datang, dia kesempatannya sudah hilang. Pintu sudah tertutup. Tolong Wahyu 3 ayat 7. Wahyu ketiga ayat yang ke-7, kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Puji Tuhan, saudara. Dikatakan kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang nutup. Tapi kalau Tuhan sudah nutup, tidak ada yang bisa buka. Di akhir dari perumpamaan ini, pintu perjamuan ditutup, saudara. Ada saatnya pintu itu dibuka, tapi ada saatnya pintu itu ditutup. Dan bila sudah ditutup, tidak ada yang bisa membukanya lagi. Nah saudara, kalau Tuhan yang membuka, siapapun tidak bisa menutupnya. Sebaliknya, bila Tuhan yang menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Yang menjadi berita baik pagi hari ini, saudara, bagi kita semua, sekarang pintu itu masih terbuka. Amin, saudara. Pintu itu masih terbuka. Mari kita pakai kesempatan ini sebaik-baiknya sebelum pintu itu ditutup. Kira-kira pintu apa saja yang dimaksud, saudara? Yang pertama adalah pintu pertobatan, saudara. Tolong bacakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 25 dan 26, saudara. Pintunya mumpung masih terbuka, yang pertama adalah pintu pertobatan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Puji Tuhan, saudara. Kalau saudara dan saya merindukan orang lain yang sampai saat ini belum terima Tuhan, ini masih ada kesempatan, saudara. Saya kalau berdoa, saudara-saudara, kakak, famili, siapapun,
Bahkan yang saya kenal, saya sebut satu Tuhan beri kesempatan terima Yesus. Nah itu nanti Tuhan yang punya keputusan. Tapi saya jangan sampai disalahkan Tuhan karena kamu tidak pernah terbeban. Saya sebutkan saudara, saya minta Tuhan tangkap jiwa mereka, rebut hidupnya. Saudara, pintu kesempatan saudara-saudara kita yang belum terima Yesus, sekarang ini saatnya saudara-saudara mulai menginjil, mendoakan, menyebutkan namanya di dalam doa. Sebab nanti kalau saudara sudah di surga, saudara bisa melihat dia di neraka yang sedang disiksa saudara. Dan dia berteriak-teriak. Kalau yang di neraka anaknya, dia berteriak, "Mama, Papa, kenapa engkau tidak bawa aku ke Tuhan Yesus? Di sini aku kepanasan." Saudara tidak bisa menolong lagi karena jurangnya jauh, saudara, jaraknya. Dan saudara di surga tetapi merasa saudara tertuduh terus, makanya darahnya ada di atas kepala kita. Nyawanya itu, yaitu pikiran, kena emosi itu kita ikut terbawa. Ini salah saya. Selama dia di dunia, aku tidak pikirkan dia untuk terima Yesus. Aku biarkan, aku pikir semua agama sama. Saudara, mungkin yang sedang terhadap suami saudara, kapankah saudara terakhir mendoakan dia untuk kembali kepada Tuhan, bertobat, terima Yesus, setia lagi? Atau istri saudara, anak-anak orang tua kita, ini saatnya untuk kita menginjili dia, tentu dengan saudara kehidupan kita yang jadi teladan. Kalau kita saudara ngajak-ngajak tapi diri kita jadi teladan, dia akan berkata, kita ini jarkoni, iso ngajar, iso ngelakoni, ya. Kita akan menggurui, digugu dan ditiru. Jadi kita betul-betul bisa jadi teladan. Maka apa yang kita katakan itu akan didengar. Mari saudara, sekarang ini masih ada kesempatan menginjili, berdoa. Yang kedua, kesempatan untuk bertobat bagi saudara dan saya. Yang mungkin kita mengaku Kristen, tapi sebetulnya kita masih terikat oleh dosa, oleh jerat iblis. Dan kita nyaman dengan itu. Ingat saudara, tanpa pertobatan kita pasti binasa. Oleh sebab itu mumpung masih ada kesempatan, mulai hari ini jangan ditunda. Cepat ambil sikap tindakan, lepaskan, tinggalkan, putuskan, buat, bakar semua yang sekiranya dosa di hadapan Tuhan. Jangan dipertahankan saudara. Saya sangat tersentak dengan tulisan saudara Iskandar Iskan yang mengutip dua hamba Tuhan yang besar, yang jemaatnya puluhan ribu saudara, tapi dia bertengkar saudara, dia bermusuhan sampai dua-duanya meninggal, tetap punya kepahitan. Sehingga Iskandar katakan, tolong jangan didekatkan kuburannya, nanti dikubur pun dia akan berkelahi lagi, gitu katanya. Sampai seperti itu saudara, dia masih punya dendam, kepahitan, dibawa mati. Mumpung belum meninggal saudara dan saya, kalau ada akar kepahitan, kebencian, sakit hati, selesaikan saudara. Jangan terlambat, jangan anggap enteng kepahitan itu saudara. Kepahitan itu membawa ke neraka loh saudara. Orang yang pahit itu tidak mungkin masuk surga, walaupun anak Yesus saudara. Mari saudara, kita harus lepaskan pengampunan. Puji Tuhan. Yang kedua adalah pintu keselamatan. Tolong 2 Petrus 3 ayat 15 saudara. 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudara, dikatakan anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Saudara, anggap sebagai suatu kesempatan dari Tuhan, kesabaran Allah itu. Karena Tuhan kepingin supaya dia selamat. Coba tolong bacakan 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, jadi Tuhan tidak datang-datang itu bukan karena Tuhan lupa. Dia ngulur-ngulur waktu karena Tuhan masih sabar nunggu kesempatan. Siapa tahu besok dia terima Yesus. Siapa tahu dia besok yaitu bertobat. Jadi saudara, kesempatan ini kita pakai untuk keselamatan saudara.
Jangan sampai kita menyia-nyiakan saudara kesempatan dari Tuhan. Mari, masih ada pintu keselamatan untuk keluarga. Pintu keselamatan untuk siapa saja. Tugas saudara menginjil dan berdoa. Nah saudara, soal dia menolak atau menerima, itu adalah keputusan dia. Tapi saudara dan saya harus menginjili. Saudara, coba tolong bacakan dalam 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, memberitakan Injil itu hukumnya wajib, saudara. Tuhan katakan, pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku. Saudara, sudah berapa jiwa yang saudara injili untuk terima Yesus? Ataukah kita saudara diam saja? Dalam Yeskiel 3 katakan saudara, orang yang tidak percaya Yesus, tidak bertobat itu masuk neraka. Tetapi sebelum dia dimasukkan neraka, dia akan tanya orang yang terdekat dengan mereka, kenapa kamu kok tidak mau terima Yesus? Aku belum pernah dengar tentang Yesus. Lalu orang yang dekat dengan dia akan ditanya, kenapa kamu tidak ceritakan Yesus tentang dia? Dia katakan, maaf Tuhan, saya tidak ada waktu. Maka orang ini masuk neraka karena dosanya, tetapi darahnya tertanggung kepada kamu. Jadi saudara, gara-gara kamu dia tidak masuk surga, karena kau ada kesempatan menginjil, tapi kau tidak pernah menginjili. Jadi saudara, mari, masih ada kesempatan saudara. Kalau kita belum pernah menginjili, mulai sekarang kita berdoa. Sekarang penginjilan tidak harus face to face saudara. Saudara mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan. Saya seringkali tak kirimkan orang-orang saudara yang belum agama Kristen, tak kirimi kesaksian pertobatan orang yang masuk Kristen saudara. Saya kirimi. Paling tidak dia dengar dan baca. Soal dia mau terima atau tidak, marah, itu urusan belakang saudara. Tapi saya sudah sempat untuk menyampaikan saudara kepada mereka. Saudara yang dikasih itu adalah kesempatan pertobatan. Yang pertama tadi adalah pintu pertobatan, yang kedua pintu keselamatan, yang ketiga adalah kesempatan atau pintu pelayanan. Tolong 1 Korintus 16 ayat 9 saudara. Satu Korintus 16 ayat yang ke-9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Saudara, ini kesempatan pelayanan. Kalau kita ada kerinduan untuk melayani, pasti Tuhan buka kesempatan. Jangan undur dengan tantangan saudara. Corona ini menjadi sebuah saudara, sebuah penilaian tentang kualitas kita. Apakah kita takut dengan tantangan, lalu kita berhenti pelayanan saudara. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang takut kehilangan nyawa, walah kehilangan. Tapi kalau yang tidak takut, dia malah mendapatkan saudara. Jadi saudara, kadang kalau untuk melayani ada banyak tantangan saudara. Supaya ada kerinduan, kepingin melayani Tuhan lagi. Kita mau seperti Paulus, meskipun banyak penentang, dengan pertolongan Tuhan, saudara akan terus melayani Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Saudara, banyak orang yang menasihat, udah Pak Heri istirahat dulu, fresh dulu. Saya rasanya, saya kan ada CCTV saudara, saya bisa ikuti ibadah. Minggu kemarin sambil tidur saya nangis saudara, Tuhan harusnya saya di sana. Kenapa saya di tempat tidur? Saudara, memang secara manusia belum bisa, tapi saya harus pelayanan. Ini adalah kerinduan saya paksakan diri saudara. Saya tidak mau nganggur, saya kepingin terus pelayanan. Walaupun ada tantangan, ada halangan, ada sesuatu penyakit, tapi saya tidak mau dikalahkan. Saudara, walaupun harus dengan cara-cara yang saudara seperti saya duduk di atas kursi ini. Tetapi ini sebuah kerinduan, kepingin tetap pelayanan. Yang keempat adalah pintu kebaikan saudara. Tolong Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang,
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, selama ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, lakukanlah dengan kerelaan hati dan itu sangat berkenan bagi Tuhan. Kesempatan berbuat baik, saudara. Ada banyak orang dikasih kesempatan, tapi tidak mau menggunakan kesempatan berbuat baik. Tolong satu ayat terakhir untuk yang kedua ini, 1 Petrus 4 ayat 17. Ada kesempatan, tapi saudara tidak manfaatkan. Mari saudara, selama masih bisa, lakukanlah itu, sebuah kebaikan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Apa Bu? Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, ada kesempatan, tapi tidak dimanfaatkan, berdosa. Oleh sebab itu saudara, jangan menunggu kaya, saudara berbuat. Jangan menunggu berkelimpahan, saudara. Mari kita belajar untuk berbuat baik, terutama kepada saudara-saudara seiman. Apa yang bisa kita kerjakan, baik untuk pekerjaan Tuhan, selagi ada kesempatan. Banyak orang yang kepingin tetapi belum sampai kelakuan, melakukannya sudah kedahuluan dipanggil Tuhan. Sehingga selama dia hidup tidak pernah memberikan kontribusi buat kerajaan surga. Mari saudara, proyek yang ada di gereja ini kesempatan untuk saudara berbuat baik. Mari, sampai saya tidak adakan amplop Natal, karena amplop pembangunan itu belum ada 50% yang kembali. Nanti kalau saya kasih amplop Natal lagi, wadah numpuk. Saudara, mari saya hapuskan. Beban saudara sudah diringankan. Kita perhatikan saudara untuk pembangunan gedung Serbaguna. Ini proyeknya Tuhan, kesempatan untuk saudara berbuat baik. Sebab selama sepi proyek, berarti saudara jarang berbuat baik. Dan apa yang kita tabur itu kita tuai. Jadi Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Yang terakhir yang kita temukan dalam peristiwa 5 darah yang bodoh dan bijaksana. Yang pertama persiapan, lalu yang kedua kesempatan, lalu yang ketiga apa saudara? Adalah pengenalan. Ya, dikatakan sekali-kali aku tidak pernah mengenal kamu. Kata kuncinya adalah kasih. Coba tolong bacakan Galatia 4 ayat yang ke-9 saudara. Galatia 4 ayat yang ke-9. Tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Puji Tuhan saudara, ya. Nah saudara, kata kuncinya adalah kasih. Saudara, di dalam perumpamaan ini Tuhan menjawab kelima gadis bodoh itu dengan perkataan, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara, kita mungkin mengenal seseorang, tetapi belum tentu kita dikenal oleh orang tersebut. Karena mengenal itu bersifat umum, tetapi dikenal itu khusus, saudara. Banyak orang mengaku mengenal Allah, tetapi yang terpenting adalah apakah saudara dan saya dikenal oleh Allah. Lalu siapakah orang yang dikenal oleh Allah itu? Menurut firman Tuhan, saudara, coba 1 Korintus 8 ayat 3, saudara. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi saudara, kalau kita mau disebut aku dikenal Tuhan, saudara dan saya harus mengasihi Allah. Lalu apa tanda orang mengasihi Allah? Saudara, tandanya dia ingin dekat, saudara. Orang kalau sedang mengasihi, mencintai, dia kepinginnya ketemu terus, dekat terus, saudara. Tiap hari sekarang ini kemungkinan untuk bisa mengekspresikan cintanya itu lebih banyak. Kalau dulu saudara kita cinta sekarang nulis dalam surat baru dibaca seminggu kemudian oleh kantor pos dikirim. Sekarang lewat saudara ya HP sudah bisa lihat muka dengan muka dengan kata-kata gombalnya. Saudara katakan engkau bagaikan matahari. Waduh, saudara, dengan mudah. Nah, orang yang
Yang dikenal Allah itu orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan itu cirinya ingin dekat. Coba tolong bacakan Bu, Mazmur 84 ayat 1 sampai 5. Mazmur 84 ayat 1 sampai ke 5. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Kitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Puji Tuhan saudara. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Tolong munculkan ya tadi ayatnya yang keempat. Ayat 3, maaf, ayat 3. Kayak gini saudara, orang sakit. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang itu. Hatinya sampai hancur, kepengen ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya penuh pujian. Sampai hancur hatinya, kepingin kangen masuk rumah Tuhan. Masihkah saudara memiliki itu? Saudara-saudara yang lewat streaming tiap saat, adakah kau kepingin Tuhan kapan saya bisa masuk rumah Tuhan? Dengan hati yang hancur. Seumur hidupku kami memuji-muji Tuhan. Coba Bu, Mazmur 42 ayat 5. Mazmur 42 ayat 5. Mazmur 42 ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Puji Tuhan, inilah contoh orang yang saudara mengasihi Tuhan. Ada kepingin dekat dengan Tuhan, kepingin dekat terus sama Tuhan. Bahkan hatinya sampai hancur, gundah gulana. Hanya menginginkan bukan emas dan perak, bukan apa, kepingin ke rumah Tuhan saudara. Masihkah di hatimu kerinduan, pengen selalu di dalam rumahnya Tuhan? Puji Tuhan saudara. Saudara, orang yang dikenal Tuhan itu adalah orang yang dekat Tuhan. Yang paling terakhir adalah orang yang ingin menyenangkan orang saudara, ingin menyenangkan hatinya orang. Tolong bacakan ayat terakhir, Mazmur 14 ayat 15 saudara. Mazmur 14 ayat yang ke-15. Tidak ada ya Pak. Nah, Mazmur 14 yang ke-15 nggak ada. maaf, saudara. Coba ayat 1 dulu ya. Mazmur 14 ayat yang ke-1. Kekebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Terus Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. ya. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Puji Tuhan saudara. Jadi tidak ada yang mencari Tuhan. Jadi orang yang dikenal Allah adalah orang yang mengasihi Tuhan. Semuanya nyeleweng, semuanya perbuatannya bejat dan sebagainya. Itu satu bentuk kehidupan yang tidak saudara menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Sebab di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman-Nya Tuhan. Oleh sebab itu saudara, melalui firman Tuhan pagi hari ini ada 3 hal yang harus kita miliki dalam persiapan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali saudara. Di mana yang pertama saudara dan saya harus ada persiapan
kuncinya adalah minyak, dipersiapkan dengan terus menjaga hidup, selalu diurapi Tuhan, dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara. Yang kedua, saudara, adalah kesempatan. Ini ada kesempatan akan kita ambil, saudara. Ada pintu masih terbuka, baik pintu untuk saudaraku yang kekasih pertobatan, baik itu keselamatan atau pelayanan, bahkan pintu untuk berbuat baik. Dan yang terakhir, saudara, adalah pengenalan. Kita sampai mengenal Tuhan. Firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, umatku binasa. Maka Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang kukehendaki adalah mengenal Dia. Saudara, sampai sedalam apa pengenalan kita kepada Tuhan. Orang yang dikenal Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara, bentuk kita mengasihi Tuhan adalah apa? Ingin dekat terus sama Tuhan. Mungkin kita sudah kehabisan, saudara, gairah untuk saudara kepingin ketemu Tuhan. Kita sudah tidak ada rasa rindu lagi, saudara, ketemu dengan hadirat Tuhan. Malah pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, saudaraku yang kasih, mari kita sama-sama berusaha. Tuhan, kembalikan kerinduanku untuk bisa mencari Engkau dan mencari wajah-Mu. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita akan naikkan sebuah pujian, saudara. Haleluya. Haleluya. Jiwaku haus akan Engkau. Amin. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku. Siramilah Taman hatiku yang kering ini akan cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku, Tuhan. Siramilah taman hatiku yang kering ini akan cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasih-Mu, haleluya. Oh Yesus kekasihku, Hanyalah Kau. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Di hatiku, hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami diingatkan supaya kami tidak menganggap remeh soal kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kedatangan-Mu tidak sama sekali tidak kami duga, datangnya secara tiba-tiba. Ajar kami tetap seperti lima darah yang bijaksana, yang memiliki persiapan, yang memiliki yang memanfaatkan setiap kesempatan, yang memiliki pengenalan yang benar, sehingga kami tidak tertinggal. Jangan sampai kami terlambat, Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami tidak menyadari kalau kami sesungguhnya kering suam. Sudah lama kami merasa tidak ada hadirat Tuhan memenuhi hidup kami, tetapi kami merasa enjoy, merasa menikmati dengan keadaan yang memprihatinkan.
tapi lewat kebenaran firman Allah memacu kami untuk supaya kami dikenal Tuhan dengan cara kami mengasihi Tuhan, yaitu satu kerinduan untuk dekat dengan Tuhan senantiasa. Terima kasih, jiwa kami haus dan lapar akan hadirat-Mu ya Tuhan. Tiba saja kami akan menerima persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Kiranya Kau sucikan dosa kami, layakkan kami pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani Kau, urapi dengan pengurapan yang khusus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan terima persekutuan tubuh dan darah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita ganti surat pujian. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya, oh darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus. Mari sama-sama bangkit berdiri. Darahnya amat kuasa. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya.
Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita satu meja dengan Tuhan. Perjamuan kudus mengingatkan tentang kasih Tuhan. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, Tuhan telah menanggung dosa, kutuk, hukuman dan penyakit kita. Tubuhnya dipecah-pecahkan dan darahnya tertumpah habis supaya saudara diampuni, ditebus, sehingga kita bebas dari maut dan memiliki hidup yang kekal. Dan kita selalu diingatkan, ya anakku, apakah kau mengasihi aku? Tuhan pernah bertanya kepada Simon, 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 apakah kau mengasihi aku? Simon berkata, ya Tuhan, aku pilih dengan engkau. Simon, Simon, apakah kau agape dengan aku? Ya Tuhan, aku pilih dengan engkau. Untuk yang ketiga kali berkata, Simon, Simon, apakah hanya pilih engkau terhadap aku, bukan dengan agape? Maka Simon menangis, dia hancur hati. Dia sadar selama ini kasihnya pada Tuhan tidak mutlak, tidak maksimal. Pada pagi hari ini Tuhan diingatkan, jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Yang ku kenal aku adalah orang yang mengasihi aku. Biarlah kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama tubuh Tuhan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami boleh menikmati tubuh-Mu Tuhan. Siapakah aku ini? Sehingga Kau beri kesempatan untuk bisa mengenang korban-Mu di atas gunung Golgota. Terima kasih Tuhan. Kita akan cawan dengan lebih tinggi dari kepala kita. Sebab juga demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama darah Tuhan, darah perjanjian baru ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia dan anugerah-Mu. Kemurahan-Mu Tuhan yang berlaku atas kami. Engkau melawat umat-Mu yang saat ini sedang sakit Tuhan. Engkau jamah dengan kuasa perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus mujizat Allah terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa dapat pengharapan baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saja sebagai bentuk ucapan syukur kami akan memberi korban persembahan dan mengembalikan miliknya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.